Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang mana saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020 dari kelas PGSD 1A, yang mana pada mata kuliah biologi saya ditugaskan untuk membuat video untuk pengganti UAS. Nah, kali ini saya akan mengambil tentang ekosistem. Baiklah, ekosistem merupakan satuan fungsional makhluk hidup dan lingkungannya yang mana mereka saling berinteraksi. Sedangkan pengertian lainnya, hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungannya, di mana manusia merupakan bagian terpenting dalam ekosistem tempat hidupnya. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang mana di sini dijelaskan bahwa ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Di dalam ekosistem terdapat dua komponen yang saling berinteraksi, komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik adalah anggota dari ekosistem yang berupa makhluk hidup, misal tumbuhan, hewan, manusia, dan makroorganisme yang saling menguntungkan maupun merugikan. Nah, kita harus menjaga kepunahan karena manusia sebagai pengelola ekosistem. Namun, akan tetapi sudah banyak kita temukan tumbuhan dan hewan yang hampir punah menjadi langka. Jadi harus dibuat usaha pelestarian untuk menjaga kepunahan. Nah, jadi terjadinya kerusakan lingkungan serta punahnya tumbuhan dan hewan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor bencana alam dan faktor manusia. Faktor bencana alam adalah faktor yang terjadi karena alam, yaitu contohnya banjir, gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, banjir. Nah, tsunami mengakibatkan terjadinya kepunahan makhluk hidup. Nah, kedua yaitu faktor manusia, yang mana manusia melakukan pemburuan liar, pengundulan hutan. Nah, pengundulan hutan ini mengakibatkan terjadinya kepunahan, pemburuan hewan liar. Ini membuat hewan menjadi langka, serta penangkapan ikan dengan bahan peledak dan racun akan membuat anak-anaknya untuk kedepannya bakalan mati dan bakalan punah. Komponen abiotik adalah semua komponen ekosistem yang terdiri atas benda mati, misal tanah, air, udara, suhu, cahaya matahari, tanah. Semua makhluk hidup memerlukan tanah baik secara langsung maupun tidak, karena tanah memiliki unsur hara yang baik dan cukup itu akan baik. Air juga berfungsi sebagai pelarut dan proses fotosintesis. Udara, oksigen sangat diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup, terutama tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Suhu, cahaya matahari juga sangat diperlukan baik pada tumbuhan untuk proses fotosintesis. Matahari juga sangat diperlukan baik pada tumbuhan untuk proses fotosintesis dan energi. Iklim, keadaan rata-rata dalam rangka tertentu. Perubahan iklim
merupakan perubahan lingkungan yang telah mempengaruhi ekosistem terestrial dan kelautan. Perubahan iklim yaitu perubahan variabel iklim, misalnya suhu udara dan curah hujan yang mengalami perubahan yang terjadi secara kontinu dalam jangka waktu panjang. Perubahan iklim juga disebabkan oleh faktor manusia, terutama yang berkaitan dengan pemakaian bahan bakar fosil dan penyalahgunaan lahan. Sehingga perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor alami tidak diperhitungkan dalam pengertian perubahan iklim. Musim hujan termasuk ke dalam iklim, di mana dengan ciri-ciri meningkatkan curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya dalam jangka waktu tertentu secara tetap. Musim hujan hanya dikenal di wilayah dengan iklim tropis. Secara teknis meteorologi, suatu wilayah memasuki hujan apabila besar curah hujan dalam satu dasarian sama atau lebih dari 50 mm dan diikuti oleh beberapa dasarian berikutnya. Permulaan musim hujan bisa terjadi lebih awal, maju, sama, dan lebih lambat atau mundur daripada normalnya. Rata-rata dari periode 30 tahun yang ditetapkan. Berdasarkan besar curah hujan, musim hujan bersifat normal 80% sampai 115% dari rata-rata 30 tahun. Di daerah tropis, musim hujan bergantian dengan musim kemarau atau musim kering dan sangat dipengaruhi oleh pergerakan semu matahari tahunan. Pergerakan matahari mengubah peta suhu udara dan permukaan tanah dan samudra. Pada gilirannya, perbedaan suhu akan mengubah konsentrasi uap air dan di udara. Biasanya, musim hujan terjadi pada bagian bumi yang tengah mengalami posisi zenith peredaran semu matahari. Cahaya matahari. Di dalam ekosistem ada terdapat beberapa jenis ekosistem. Nah, yang pertama ekosistem buatan. Di sini saya akan menjelaskan ekosistem buatan, yaitu terdapat pada bendungan, yang mana bendungan ini fungsinya adalah untuk mengalirkan air ke tempat daerah-daerah yang tidak mendapatkan air, seperti pembuatan sawah. Mereka membutuhkan air, jadi bendungan ini gunanya untuk mengalirkan air ke tempat tersebut supaya sawah-sawah dan tanaman lainnya dapat mendapatkan air. Nah,
Selanjutnya, jenis ekosistem ini adalah selain dari bendungan, itu terdapat dari perkebunan, yang mana perkebunan ini digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mencukupi kehidupan mereka, yang bersumber dari tanah, yaitu terdapat beberapa jenis perkebunan. Ada itu perkebunan sawit, jagung, tebu, pisang, padi, dan lain sebagainya. Dan dapat kita lihat, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran. Untuk membedakannya dengan usaha ladang dan hortikultura sayur mayur dan bunga. Meski usaha penanaman pohon buah masih disebut usaha perkebunan, tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar. nah, selain dari perkebunan, di sini saya juga akan mengambil yaitu tentang persawahan. Nah, yang mana sawah merupakan alat nomor satu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Ekosistem buatan juga terdapat pada sawah. Sawah merupakan suatu ekosistem berupa lahan pertanian dengan permukaan tanah yang rata dan terdapat pematang sebagai pembatas. Yang mana sawah termasuk dalam ekosistem buatan karena sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Manusia menanam berbagai jenis tanaman di ekosistem sawah. Di antaranya, tanaman yang juga sering ditanam adalah padi dan kacang-kacangan. Tanaman lain yang ikut tumbuh di ekosistem sawah adalah rerumputan yang sebenarnya menjadi gulma dan bagi tanaman. Komponen ekosistem sawah. Komponen ekosistem sawah terdiri dari komponen biotik dan abiotik, yang mana komponen biotik meliputi semua makhluk hidup yang berada di ekosistem sawah. Sedangkan tumbuhan primer yang termasuk dalam tumbuhan primer adalah tumbuhan yang sengaja ditanam dan dirawat oleh petani agar dapat dipanen di kemudian hari. Komponen abiotik terdiri dari tanah, air, yang mana air adalah dibutuhkan oleh tanaman agar bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Cahaya matahari digunakan untuk fotosintesis. Ketika tanaman berfotosintesis, maka akan menghasilkan glukosa. Nah, sungai adalah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yang mana di sungai ini orang banyak melakukan kegiatan. Di dalam ekosistem perairan, contohnya adalah ekosistem sungai, di mana sebagai ekosistem yang berada di daerah sungai. Ekosistem sungai ini berarti segala macam interaksi atau hubungan timbal balik dari makhluk hidup dan juga lingkungannya, yang mana meliputi kawasan atau daerah sungai. Ekosistem sungai ini meliputi di sepanjang wilayah daerah aliran sungai, dari hulu sungai, badan sungai, dan juga hilir sungai, dan bahkan muara sungai. Di sepanjang aliran sungai inilah disebut sebagai sebagai ekosistem sungai. Ekosistem sungai mempunyai suatu ciri khas. Ciri khas yang dimiliki oleh ekosistem sungai ini adalah adanya aliran air yang searah hingga memungkinkan adanya perubahan fisik dan kimia di dalamnya yang berlangsung secara terus-menerus. Aliran air merupakan faktor utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai dan merupakan pembeda dari ekosistem lainnya. Terdapat beberapa perubahan pada dasar sungai karena disebabkan oleh aliran sungai ini. Aliran sungai dapat mengubah bentuk dasar sungai melalui beberapa cara, yakni erosi, sedimentasi, serta berbagai perubahan habitat lainnya. Cahaya yang terdapat di ekosistem sungai memegang peranan yang sangat penting. Cahaya ini berperan sebagai penyedia energi utama melakukan proses fotosintesis oleh berbagai organisme.
Autrautoh yang berperan sebagai produsen dan ekosistem sungai tersebut. Burung. Selain binatang-binatang air, ekosistem sungai juga dihuni oleh beberapa binatang darat seperti burung. Burung memang tidak tinggal di dalam air. Ikan. Ikan merupakan binatang yang banyak kita temui di ekosistem sungai. Kemampuan jenis ikan untuk dapat bertahan hidup bervariasi serta berhubungan erat habitat sungai yang ditempatinya. Invertebrata. Binatang invertebrata atau tidak bertulang belakang merupakan binatang yang banyak kita temui di ekosistem sungai ini, seperti udang, karang, siput, dan ekosistem darat. Ekosistem darat merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem ini meliputi wilayah daratan yang sangat luas yang disebut bioma. Ekosistem darat ini sangat dipengaruhi oleh iklim, letak geografis, hingga letak astronomis. Ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan makhluk hidup yang hidup di ekosistem tersebut, sedangkan abiotik adalah komponen yang tidak hidup seperti suhu, udara, cahaya, air, iklim, dan sebagainya. Contoh ekosistem darat adalah bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan basah, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari ekosistem tersebut. Saya harap teman-teman bisa memahami dan materi ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.